buka pikiran kita, buka telinga kita, buka hati kita, sehingga firman itu bisa bertumbuh dalam hati kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali Tuhan, mau berkumpul Tuhan di sini Tuhan untuk kembali bertemu dengan Engkau Tuhan. Melihat kembali wajah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Dan kami Tuhan mau kembali lebih lagi belajar Tuhan tentang firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh lebih lagi Tuhan, sehingga kami bisa menghasilkan buah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Engkau yang selalu mendampingi kami Tuhan, dan juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sedang berjalan perjalanan ke sini Tuhan. Engkau yang selalu jagai mereka Tuhan, dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Betapa mulia
makhluk yang sebenarnya patut Engkau perhitungkan Tuhan, tapi Engkau memperhitungkan kami Tuhan. Kami ingin Tuhan punya hati yang melayani seperti Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang tertinggi di antara seluruh raja, di atas segala nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga ingin memuji Engkau Tuhan sebagai Hosana Tuhan, in the highest Tuhan. Terima kasih Tuhan. yang layak ditinggikan di antara kami. Engkau yang telah mengatasi maut dan mengalahkan maut, Yesus. Dan oleh karenamu, maka Allah memberikan Engkau nama di atas segala nama. Nama yang lebih tinggi daripada nama yang pernah ada, yang akan datang, yang di bumi, yang di surga. Nama dari semua pergumulan, nama dari semua sakit penyakit, nama dari semua tantangan. Nama Yesus lebih tinggi. Nama dari setiap persoalan, nama Yesus lebih tinggi. Engkau layak ditinggikan ya Yesus. Engkau layak ditinggikan, Raja di atas segala raja. Biarlah mata kami turn to you.
Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini dan juga selamat datang saya ucapkan kepada saudara-saudara pagi hari ini. Nampaknya ini tanggal merah walaupun ini sudah minggu, tetapi ada pengaruh mood ya. Jadi banyak yang nampaknya bepergian, tetapi saya bersyukur buat saudara-saudara yang datang pada pagi hari ini di minggu ini dalam rumah Tuhan. Saya sebelum menyerahkan kepada Pak Roni yang akan melayani kita, saya mau menyambut saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Selamat datang. Selamat datang juga kepada, ya ada beberapa, Yoel ya, Yoel. Ini puji Tuhan, ada saudara kita dari Unesa datang, haleluya. Kita beberapa waktu ini sedang berdoa untuk daerah sekitar kita. Dan juga selamat datang untuk Lisa ya. Iya, bersama dengan Mama. Selamat datang juga dengan Kodeni bersama dengan Jojo. Ya, wow. Ini luar biasa dan selamat datang juga buat saudara-saudara yang pagi hari ini hadir bersama-sama setia. Dan mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita diberkati oleh Pak Roni yang sebelum COVID melayani kita sampai COVID. Kemudian kita tidak pernah bersama-sama, tetapi puji Tuhan kesempatan pagi hari ini beliau bisa meluangkan waktu untuk bisa melayani dan memberkati kita. Saya persilahkan Pak Roni, Tuhan Yesus berkati. Ya, mari. Shalom. Rasanya sudah 2 tahun ya kita tidak pernah saling bertemu oleh karena COVID. Sehingga ibadah tatap muka sementara diganti dengan Zoom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi, hari ini tema yang diberikan kepada saya dengan judul Melayani Seperti Kristus. Kita baca lebih dulu ayat Alkitabnya dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wajar bagi setiap orang yang mengaku, aku ini pengikut Kristus. Otomatis orang yang seperti ini akan menempatkan Yesus yang adalah Tuhan di dalam hidupnya sebagai sumber dari segala kehidupan orang tersebut. Baik di dalam kehidupan, Yesus tetap nomor 1 sebagai penuntun dan petunjuk di dalam kehidupan orang tersebut. Juga setiap orang Kristen punya dambaan yang sama. Kalau aku jadi seorang pelayan, aku ingin melayani seperti Kristus melayani jemaatnya. Tetapi bagaimana kita bisa mencontoh dia jika kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan Kristus? Oleh karena itu, sebelum kita mencontoh menjadi seperti dia, walaupun kita yakin kita tidak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang sempurna, tapi harapan kita minimal jadi KW1 masih bisa. Masih bisa. Dengan catatan kita bisa mengidentifikasi, bisa mengumpulkan kira-kira apa yang ada di dalam hati, pikiran dan perasaan Kristus ketika dia melayani
jemaatnya, kita ketahui, kita masih bisa mencontoh. Sebab dia adalah panutan kita dan teladan yang menuntun kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa yang saya sudah catat di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang menarik dan penting untuk kita ketahui. Yaitu yang pertama, Yesus yang adalah Tuhan itu punya kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini sangat penting sekali. Tanpa Anda memiliki kerendahan hati, Anda pasti tidak layak sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Dia yang adalah Tuhan, itu mau datang menjelma sebagai manusia. Dikala manusia bukan sedang memberikan semangat buat dia, sehingga dia bersukacita dari surga itu keturun ke dunia. Bukan dalam keadaan manusia sedang melakukan sesuatu yang menimbulkan sukacita Allah. Bukan. Manusia bukan juga sedang membuat Tuhan itu tergerak untuk datang. Dengan artian kata lain, manusia dalam keadaan baik, benar, sehingga Tuhan bergairah untuk datang menjumpai manusia. Bukan dalam keadaan seperti itu. Tetapi justru manusia sedang berbuat dosa dan sedang menuju kepada kebinasaan. Yesus yang adalah Tuhan berkenan datang menjelma sebagai ciptaannya, sama seperti manusia. Itulah bukti salah satunya kerendahan dia. Dan ketika dia menyapa dunia di dalam peristiwa Natal yang pertama, dia justru datang menyapa di tempat yang paling hina, di tempat yang paling kotor, di mana tempat tersebut adalah tempat dari manusia dengan kasta tingkat yang paling rendah, yaitu kandang hewan yang kotor. Saudara, seandainya dia memilih seperti hamba-hamba Tuhan zaman sekarang yang hidup dengan gaya hedonisme, gaya mewah. Pada saat diundang ke Surabaya, satu misal, biasanya kan ada timnya. Kalau pendetanya ngomong perasaannya kok kurang bagus, tetapi tim kan sudah diajari. Gembalaku lu taruh di mana? Nah kan begitu. Hotelnya bintang apa? Ini tidak dilakukan oleh Yesus yang adalah Tuhan. Dia justru mau di tempat yang biasa gembala itu akrab. Yang gembala itu nyaman. Agak bau jorok-jorok dikit, tempatnya kotor, tapi gembala sebagai wakil dari manusia dengan taraf hidup kasta yang paling rendah itu biasa tinggal di situ. Dia datang di situ. Tujuannya apa? Supaya ketika dia menyapa yang paling rendah, dunia ini tersapa semuanya. Sebab di tempat yang paling hina itu terserah kamu yang punya kasta lebih tinggi, apakah kamu mau datang menjumpai aku atau tidak. Tetapi kalau dibalik oleh Tuhan, dia datang di hotel bintang 5, gembala pasti tidak bisa datang ke sana. Gembala begitu mendekat di hotel bintang 5, satpamnya sudah bilang, siapa kamu? Kalau toh dia bisa nerobos ke portalnya satpam, dia mau naik ke lantai yang paling atas. Ngoperasikan lift bisa-bisa enggak ngerti. Oleh karena itu oleh Yesus Tuhan dibalik, aku justru menyapa dunia lewat kasta yang paling rendah, agar supaya aku bisa menyapa seluruh dunia dengan segala kasta yang ada.
Saudara, orang Majus mewakili orang kaya dan intelektual. Di tempat yang tidak baik pun, dari tempat yang jauh, diiringi dengan rombongan yang besar, dengan hewan-hewan ternak yang membawa barang-barang mereka yang gede-gede, mungkin ada unta, ada gajah dan lain sebagainya. Lambang dari kehidupan sekarang, mungkin mereka datang dari tempat jauh, itu tidak naik mobil Ayla yang kecil-kecil, tapi pakai Alphard, bukan begitu, gajah. Lambang orang-orang kaya dan orang-orang yang punya otak intelektual, karena mereka adalah orang-orang ahli perbintangan. Mereka datang sujud menyembah kepada Yesus Tuhan, yang dengan kerendahan hati dia mau datang di tempat yang paling hina. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati Tuhan Yesus pun saat ini sedang dipraktekkan oleh banyak gereja. Di hari-hari tertentu diadakanlah acara basuh kaki. Para murid sungkan, Tuhan, kenapa kakiku dibasuh? Mereka mungkin narik kakinya. Petrus ini tadi. Tuhan Yesus bilang, enggak, aku harus lakukan ini. Benar kamu sebut aku Tuhan dan Guru, itu benar. Jika hari ini aku mau membasuh bagian tubuh kalian yang paling kotor, yang harusnya dilakukan oleh seorang budak, tetapi hari ini aku adalah Tuhan dan Gurumu, mau melakukannya, maka berbahagialah kalian yang juga melakukan apa yang aku sudah perbuat. Saudara, kerendahan hati Tuhan Yesus ini menjadi contoh buat saudara. Kalau saudara melayani Tuhan, tidak punya kerendahan hati, pasti Anda adalah orang yang sudah pasti itu gagal. Sebab seringkali ketika kita melayani Tuhan, segala atribut, predikat siapa aku itu seringkali itu melekat. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan, kesetaraannya dia dengan Allah. Karena dia memang adalah Tuhan, bukan sesuatu yang penting oleh Yesus Tuhan, itu dipertahankan. Tetapi dia telah datang dengan mengosongkan diri, bahwa dia ingin berkata, aku bukan siapa-siapa. Tetapi kita seringkali ketika melayani Tuhan, sesama pelayan harus tahu, gua ini orang penting. Aku ini orang pinter, punya pangkat, kedudukan, soge. Itu melekat. Sepanjang ini melekat berarti Anda tidak punya kerendahan hati. Orang yang kaya itu tidak usah menampilkan diri. Semua orang akan ngakui, iki soge. Ini pangkat, ini pinter. Tetapi orang yang masih ingin diakui adalah orang yang masih perlu mencitrakan dirinya. Karena dia tidak yakin pengakuan itu akan dia peroleh. Yesus yang adalah Tuhan tidak perlu. Oleh karena itu ketika murid-murid Yohanes Pembaptis diutus oleh Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Yohanes Pembaptis tanya, coba kamu tanya kepada dia. Sebab Yohanes Pembaptis merasa, aku di dalam penjara tidak ditulungi, tidak dijenguk. Para murid bertanya, Guru, kami masih harus menunggu Mesias, yaitu orang lain, atau engkau Mesiasnya? Yesus Tuhan tidak menjawab, tetapi dia bilang sama Yohanes Pembaptis, kalau engkau melihat orang buta, lahir sejak kecil buta kemudian melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan,
Kasih tahu Yohanes, kira-kira Yohanes tahu siapa aku. Nah saudara, pohon itu cukup diketahui dari apa? Dari buahnya. Saudara, Yesus Tuhan kerendahan hatinya harus kita teladani. Sebab Dia yang adalah Tuhan justru tidak segan-segan merendahkan diri yang paling rendah. Dia berkata kepada saudara dan saya dan memperkenalkan dirinya sebagai apa saudara? Sebagai yang bukan siapa-siapa. Dan di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, coba silakan ditayangkan, kita lihat. Dia memperkenalkan dirinya kepada Anda dan saya sebagai yang lapar. Sebagai yang haus. Bisa ditayangkan di sini Matius 25 mulai ayat 35. Saya bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Garis bawahi, yang paling hina ini berarti bukan siapa-siapa. Kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya selalu huruf besar. Saudara, berarti Tuhan Yesus itu justru memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya sebagai yang nobody. Sebagai yang bukan siapa-siapa. Orang yang engkau pandang sebelah mata atau tidak kamu kenal dan tidak pernah kamu perhitungkan orang itu ada, itu aku. Dan kerendahan hati ini penting. Sebab ketika engkau punya kerendahan hati akan membuat dampak positif. Orang yang punya kerendahan hati itu biasanya akan punya jalur komunikasi dengan sekeliling, itu baik. Banyak orang yang berani dekat sama orang yang rendah hati. Tetapi kalau orang jaga image, kalau bergaul pilih-pilih orang, oh dia bukan level saya levelnya sana. Yang lainnya enggak berani dekat. Tetapi orang yang rendah hati, yang menyapa lapisan paling bawah, itu akan didatangi lapisan paling bawah sampai ke atas. Kenapa? Komunikasinya baik. Saudara, suami istri pasti punya komunikasi bagus. Tetapi hati-hati, tidak jamin Anda yang sudah berumah tangga 50 tahun, Anda mengenal 100% isi hati pasanganmu. Enggak jamin. Tidak jamin. Saudara, pasangan suami istri ini saling mencintai. Ceritanya begitu. Suami mengasihi istri, istri sangat menghormati suaminya. Mereka menikah, merintis pekerjaan bersama-sama karena mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sejak mereka berjuang berdua,
Istri yang menghormati karena mengasihi suaminya selalu ingin membuat suaminya itu happy. Dan menjadi orang yang sangat dia hormati, dia kasih. Kalau mereka makan ikan 1 ekor, entah itu digoreng, entah itu diapakan, istrinya tahu, suamiku ini sudah bekerja keras, berjuang untuk keluarga. Istrinya rela, bagian kepala biar aku yang makan. Dagingnya sedikit, tetel-tetel ya. Terus tubuh sama ekor diberikan kepada suaminya. Suaminya yang selalu mendapatkan pelayanan seperti ini akhirnya berkesimpulan, istriku ini luar biasa. Biarlah dia menikmati bagiannya karena memang istriku suka bagian kepala. Suatu hari mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50 bersama anak, menantu, cucu-cucunya. Mereka sudah diberkati jadi orang yang kaya. Suami istri duduk di tengah bersama anak-anaknya, menantu, cucu-cucu yang membanggakan. Istrinya ada di sebelah kanan suami. Ada makanan favorit mereka. Ditaruh di piring yang besar, seekor ikan. Dengan rasa percaya diri, suami menunjukkan cintanya kepada istri. 1 piring diambil, dipotong pada bagian kepala. Seperti biasanya, bagian tubuh dan ekor diambil oleh suaminya, yang kepala diberikan kepada istrinya. Dengan satu harapan, suami ini, istri ini akan memuji, "Papa, engkau luar biasa." Ternyata meleset. Ini komunikasinya bagus loh. Istrinya nangis terseduh-seduh, membuat suaminya bingung. Ngapain mah kamu nangis di hari bahagia ini? Istrinya bilang, "Pak, aku ndak sangka kita sudah hidup 50 tahun. Ternyata papa ndak pernah ngerti isi hatiku yang sesungguhnya." Kaget suaminya, "Kok bisa?" "Iya Pak, aku ngasihnya ke kamu tubuh dan ekor, aku berpikir karena ini banyak dagingnya biar kamu yang makan. Aku ini ngalah. Bukan berarti aku seneng ndasi Wak." Begitu loh. Baru suaminya ngerti. Oh, karena saking hormatnya istri kepada suami, istrinya ngalah, makan yang dagingnya sedikit, dan kalau makan mesti berjuang lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati, walaupun komunikasinya bagus, tapi belum tentu bisa pas. Tetapi orang yang rendah hati tetap diperlukan, sebab orang yang rendah hati mudah mengalah. Membuat suasana yang tidak enak itu jadi cair. Kenapa? Karena orang yang rendah hati penuh dengan rasa maklum. Saudara, banyak orang yang mantu itu mendambakan, "Aku besok kalau jadi mak engkong enggak mau ngurusi cucu." Nah, itu banyak itu. Ya, banyak sekali. Tetapi tidak demikian halnya saya dengan istri saya. Saya kalau enggak kumpul cucu, malah ada banyak yang hilang. Tetapi saudara, dengan kita kumpul dengan cucu, dibutuhkan apa? Maklum yang sangat besar. Saudara, ini yang terjadi. Yesus yang adalah Tuhan, di samping dia punya kerendahan hati, dia punya belas kasihan. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, rendah hati saja tidak cukup.
belas kasihan itu salah satunya yang penting. Sebab apa? Kita banyak menjumpai ketika rombongan Tuhan Yesus melintasi orang yang menderita, selalu ada ayat kalimat yang berkata, maka timbullah belas kasihan Yesus. Saya kutipkan ayatnya. Matius 20 ayat 30 sampai dengan 34. Sebagai contoh saja. Matius 20 ayat 30 sampai 34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ya, berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Dasar orang melayani di samping punya kerendahan hati, harus Anda punya rasa belas kasihan. Firman Tuhan ngomong, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ditulis oleh jari Tuhan sendiri 2 kali. Pada 2 loh batu. Loh batu yang pertama, gara-gara Musa jengkel ngelihat orang Israel di bawah kaki gunung. Mereka sedang menyembah patung anak lembu emas, ini dibanting sama Musa. Pecah. Tuhan bilang, Musa buat lagi baru, kamu naik. Tuhan ulang nulis lagi. Salah satu ayat untuk manusia yang pertama, yaitu perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu dan di tanah di mana kamu hidup keadaanmu baik. Anak yang kepada orang tua diberkati 2 janji berkat dari Tuhan, panjang umur, hogine gede, ya, keadaanmu baik. Ini 2. Saudara, hormatilah ayahmu dan ibumu itu artinya apa? Yaitu kita akan merawat kedua orang tua, membahagiakan kedua orang tua sampai dengan mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum. Jadi kalau Anda itu ngasih uang untuk hidup mereka, nyukupi papa mama, membahagiakan papa mama, itu Anda bilang, karena ini kewajibanku. Siapa lagi wong aku anaknya? Saudara gagal jadi anak yang baik. Tetapi ketika engkau memberikan semuanya itu karena belas kasihan. Aku tahu papa mamaku sudah berjuang untuk aku semenjak aku ada di dalam kandungan sehingga ada masa depan hari ini. Maka hari ini pula ketika Tuhan memberkati aku, mereka berdua menjadi salah satu orang yang aku harus bahagiakan mereka sampai pulang ke surga. Itu artinya. Jadi jangan melayani Tuhan hanya karena kewajiban. Kalau tidak melayani sungkan, wah aku orang Kristen. Tetapi ketika Anda melayani bukan didorong dengan rasa belas kasihan, Anda pasti tidak akan berhasil secara maksimal orang-orang yang Anda layani. Sebab antara belas kasihan dan kewajiban berbeda. Yang belas kasihan itu ada hati. Saudara, mungkin kalau Anda punya suster yang merawat anakmu yang masih kecil, Anda bisa nilai, oh susterku sing ini loh, sampai anakku itu ada hati. Anda bisa rasakan. Atau sekedar jalankan, pokoknya tanggal 1 bayaran. Berbeda. Demikian pula dengan yang namanya pendeta.
dibagi jadi dua, adalah gembala yang baik sama gembala upan. Gembala upan seringkali tidak bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Oh ini merotol, gembala upan bilang, ndak popo jemaate cek akeh, kan begitu ya. Tetapi gembala yang baik, dia akan lindungi setiap domba-dombanya dari ancaman serigala yang akan memangsa mereka. Dengan menyerahkan apa? Nyawaku sebagai pertaruhannya. Saudara, kemudian yang berikutnya, Tuhan itu peduli. Tanpa kepedulian, itu menunjukkan Anda tidak ada kasih. Dengan orang yang peduli, Anda selalu senang. Saudara, saya kasih contoh ya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh perwira dari Kapernaum. Ayat 5 sampai dengan 7. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ini bentuk perhatiannya, pedulinya dia. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara, orang yang punya perhatian itu menjadi orang yang sangat ringan tangan. Ingin memberikan yang terbaik. Wong aku bisa kok. Aku punya, aku bisa. Aku akan berikan apa yang aku ada yang terbaik untuk seseorang. Nah saudara, saya ini biasa melayani Tuhan itu tidak kepengen telat. Walaupun saya tahu minggu itu sepi. Ya, saya tadi parkir di depan kabinet itu jam 9.00. Ferry masih di rumah sama Devita karena tidak tugas. Kan 9.00. Kenapa? Saya mau jadi teladan buat jemaat. Jadi kalau jemaat itu yang sudah kenal sama saya, itu merasa malu. Wih, iki wayahe Pak Roni ojo sampai telat gitu loh. Kenapa? Karena saya hadir pasti berusaha tidak akan telat. Saya datang jam 9.00. Pak Fran tanya, "Pak Roni kita enggak masuk?" "Enggak Pak Fran. 9.30 aja kita naik." Biasanya mereka latihan lagi. Sabtu sudah latihan, bagus ya. Minggu mau melayani dilatih lagi. 9.30 saya naik. Saya kaget, loh kok petang ini betul enggak lantainya di sini gitu loh. Soalnya signboardnya kabinet kan sudah diturunkan. Saya sampai telepon Ferry, "Fer, ganti Republik kita Fer. Saya ini punya kelemahan, tidak mudah hafal dengan jalan dan dengan tempat tujuan saya." "Oh Pak, betul Pak." Ternyata ada beberapa yang sudah di situ, ada Michael Tanapa di situ. Wah, minta maaf, ini kuncinya ini ketinggalan. Waduh, kuncinya ketinggalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, repotnya sebagai anak Tuhan diminta maklum, gitu. Oh, enggak apa-apa, ketinggalan enggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya ada poin yang ingin saya sampaikan, kepedulian ini yang kurang. Yang perlu diperhatikan, saya kalau mau melayani, besoknya melayani Sabtu itu pakaian yang saya mau pakai sudah tak siap nih. Bajuku ini, celonoku ini, sepatu tak cari dari rak saya, debunen, tak ambil tisu basah sudah tak lapi. Tak taruh, tak kasih kaos kaki. Konsep saya ini begitu saya dapat tema dari yang undang, saya sudah langsung buat konsep khotbahnya. Mendekati hari H khotbah, saya sudah pelajari terus. Siapa tahu konsep ini harus saya coret-coret untuk saya ubah. Supaya apa? Saya memberikan makanan rohani yang bisa membuat saudara terberkati oleh karena firman-Nya.
saya perhatikan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan, ketika ada orang berkeluh kesah, Tuhan, aku punya pegawai, itu setruk Tuhan di Roma. Dia yang adalah Tuhan langsung bilang apa? Aku akan datang menyembuhkan dia. Berbeda dengan pendeta sekarang, Pak bisa mendoakan, jadwal saya penuh. Kan begitu ya. Nanti kalau bisa ya nanti saya kabari ya, saya kasih tahu kosongnya kapan. Minggu depan dikabari, selak mati saudara, betul saudara. Ini yang terjadi. Yesus yang adalah Tuhan langsung bilang, aku akan datang menyembuhkan dia. Care sekali. Dia adalah Tuhan. Sampai-sampai perwira itu sungkan. Tuhan, tidak usah. Berfirmanlah saja, hambaku pasti sembuh. Aku ini loh juga prajurit. Bawanku, aku punya bawan. Kalau bawan tak panggil menghadap, dia datang. Dengan omonganku dia datang. Engkau maha kuasa. Berfirmanlah saja, sing setruk sembuh. Sehingga Tuhan Yesus memuji. Iman sebesar ini tidak pernah ada di antara orang Israel. Sebab apa? Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan yang maha kuasa. Saudara, yang terakhir. Ketika Anda melayani harus mencontoh Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu rela berkorban dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, kita seringkali ketika melayani, ya, begitu menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, kita langsung protes loh, langsung menggerutu loh. 9.30 cik durung dibuka, ya bisa gitu loh, saudara. Betul enggak? Terus tadi mesti nyocok nih. Terus apa sih yang bawa ini? Pak Agus. Pak Agus sudah dikasih tahu, sudah batin. Delalai Pak Agus gak ngantongi kunci sisan wis. Ya, muter pulang kan begitu dah. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan tidak pernah menggerutu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Dia mengajari kepada saudara dan saya, hidup seseorang itu dikasih cerita masing-masing. Dikasih cerita masing-masing. Di mana orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan yang menentukan hidup kita adalah orang yang bisa bertahan dengan segala tekanan apapun sampai selesai. Saudara, jangan dipikir orang yang bahagia itu adalah orang yang diberkati lahir jadi orang kaya sampai mati jadi orang kaya. Belum tentu ini yang sukses, saudara. Belum tentu. Orang yang sukses itu adalah orang yang merasakan warna-warni kehidupan, tetapi di saat dia tertekan, Tuhan hadir di tengah-tengah kamu. Saya kasih contoh. Abraham dijumpai Tuhan. Terus Tuhan itu ngomong sama Abraham. Abraham, negeri di mana kamu hidup sebagai orang asing itu akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Tidak titik, koma. Tetapi keturunanmu akan diperbudak 400 tahun. Nah, saudara, kalau Anda jadi Abraham, antara seneng sama sedih loh. Ron, Surabaya tak kekne keturunanmu, tapi keturunanmu akan diperbudak oleh orang 400 tahun. Wih, cek suwene Tuhan. Betul enggak? Dan Tuhan bilang, keturunan keempat itu baru masuk. Kalau enggak salah di Kejadian pasal 15. Dan kenyataannya apa? Mereka itu baru keluar dari Mesir setelah keturunan keempat, tepatnya 430 tahun. Berarti Abraham kan juga mikir, loh Tuhan, aku gak nikmati. Ishak belum nikmati, betul ya? Yakub belum.
Ngitungnya gimana? Keturunan keempat, Abraham tidak dihitung. Ishak, Yakub punya keturunan 12 suku. Salah satunya Yusuf yang masuk sumur, dibuang ke sumur. Yusuf ini yang bawa keluarga daripada Yakub itu masuk ke Mesir. Ditaruh di tanah Goshen. Mereka beranak pinak, jadi banyak. Nah, dari Yusuf dan saudaranya Yehuda, Lewi, lahirlah Miriam, Harun, dan Musa. Ini keempat, ini baru balik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika hari ini engkau mengalami hidup yang engkau rasakan, Tuhan aku kurang beruntung. Nasihat saya demi nama Tuhan, enggak usah terlalu disesali, enggak usah terlalu dipikiri. Mereka ini pun cuma dapat janji, enggak ikut nikmati. Sejak Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya, dia dulu itu hidup di rumah dalam bentuk batu-batuan gedung itu tadi. Abraham ini orang kaya, budaknya aja 350. Di Surabaya yang punya pegawai 100 saja sudah kaya. Ini 350. Itu Abraham. Sejak dia meninggalkan negeri nenek moyangnya, Abraham tidak pernah lagi hidup di gedung. Dari kemah pindah ke kemah. Tidak enak loh. Tetapi ketika engkau hidup lurus sesuai dengan kebenaran, yakin suatu hari anak cucumu pasti diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sepanjang kakek nenek moyangnya ini, yaitu Anda dan saya ini, hidupnya lurus. Suatu hari anaknya pasti, cucu cicitnya ada yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, kita lihat relanya dia berkorban di mana. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Ayat ini sangat terkenal sekali buat orang Kristen. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18, demikian bunyi firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18 ini penting. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Bayangkan, untuk kita yang berdosa, dia itu rela berkorban karena apa? Karena Tuhan demikian mengasihi umat ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Sama seperti zaman sekarang, papa mama itu pasti sayang kepada anak-anaknya. Tetapi hati-hati, pergeseran hidup zaman sekarang itu sungguh seringkali nyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dan saya dikagetkan ada begitu banyak orang-orang tertentu yang menikah dengan punya cita-cita, aku gak kepengin duwe anak. Nah, hati-hati ya, ini dunia ini sudah mulai hampir selesai ya, hampir kiamat ini ya, sudah sangat tua. Dulunya orang begitu suka, wah aku kalau gak punya anak, bingung saudara. Bayi tabung dan lain sebagainya, berupaya. Sekarang banyak orang yang tidak punya anak itu ternyata apa? Termasuk dalam salah satu cita-cita mereka supaya mereka berdua bisa happy. Gara-gara apa? Gara-gara mereka juga melihat
Anak yang dikasihi, diberi warisan, ternyata pada saat tuanya anak ini juga belum tentu mengasihi papa mamahnya. Sehingga sekarang papa mama ini mulai pasang kuda-kuda. Mumpung kamu belum lahir, lebih baik ora usah lahir sisan, kan begitu. Ya. Tak buat happy sendiri duitnya, tak entek nih sendiri mau apa, kan gitu. Nah saudara, hati-hati, Yesus yang adalah Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya, dia adalah Allah dan Tuhan yang rela berkorban menggantikan saudara dan saya di atas kayu salib, agar supaya kita yang harusnya mati dihidupkan kembali oleh karena kita percaya kepada Dia, dan kita yang percaya kepada Dia tidak akan dihukum. Sehingga di atas kayu salib dia laporan kepada Bapaknya, Tuhan sudah selesai. Saudara, jika engkau adalah anak Tuhan yang ingin melayani seperti Kristus, Anda juga harus tuntaskan semua tugas dan tanggung jawab di dunia ini, sehingga ketika hari menjelang ajal kita masing-masing, itu bukan menjadi satu hari yang menakutkan. Saya itu malah sering kali berpikir, Tuhan, besok kalau aku mau panggil sensasinya kaya apa ya? Wah, dibawa sama Tuhan, roh kita dibawa, itu sensasinya kayak apa? Terus kemudian ngelihat surga yang tempatnya sudah ada, tetapi tetap dijadikan oleh Tuhan sebagai tempat yang dirahasiakan. Jadikan misteri, kita tidak pernah tahu surga seperti apa. Jangan percaya dengan orang yang ngomong dibawa ke surga, dibawa ke neraka, itu bohong. Sebab Yesus Kristus Tuhan sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, perbincangannya dia dengan Nikodemus, dia bilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Surganya sudah ada, penghuninya sudah ada, neraka sudah ada, penghuninya sudah ada. Keadaannya seperti apa? Kita tidak pernah dikasih tahu. Kapan dikasih tahu? Mati dhisik. Nah, itu tadi. Saudara, pulang renungkan firman Tuhan ini. Jika engkau ingin melayani seperti Kristus, kurang lebihnya beberapa ciri-ciri yang ada di dalam hati dan pikiran dan perasaan Yesus Kristus Tuhan harus kita adopsi. Harus kita contoh agar supaya walaupun kita tidak bisa sesempurna Dia, minimal kita menjadi KW1 yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga sebagaimana Kristus memberkati saya bersama keluarga. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu. Terima kasih firman Tuhan yang jelas datang kepada kita pagi hari ini, saudara-saudara. Saya diberkati karena Pak Roni menolong kita untuk memahami firman Tuhan dengan sederhana. Dan itulah sehingga anak kecil pun harusnya bisa memahami. Dan sekarang bagian kita untuk meresponi, untuk bisa mempraktekkan firman Tuhan. Sebab rumah yang kuat itu diukur, firman Tuhan mengatakan antara dua orang yang bijak dan orang yang bodoh. Orang yang bijak adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dan orang yang bodoh adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Sama-sama kelihatan indah. Tetapi ketika ujian, badai kehidupan, pencobaan, tantangan, orang yang membangun rumahnya di atas batu karang, yang setiap kali mendengar firman Tuhan dan belajar melakukan, itulah orang yang bijak. Sementara orang yang
membangun rumah, sama-sama mengerjakan pembangunan, sama-sama melakukan investasi, sama-sama mengeluarkan keringat. Tetapi bedanya bagi mereka yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, maka seolah-olah membangun rumahnya di atas pasir. Ketika kita mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian, ketika kita belajar melayani, tidak semua smooth, tidak semua lancar, tidak semua respon, tepuk tangan, glory, kemuliaan kita terima. Bahkan bisa jadi saudara-saudara dikritik, kurang ini, kurang itu. Padahal kita sedang berusaha memberi yang terbaik. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa kita belajar untuk rendah hati. Hanya orang yang rendah hati, orang yang mampu mengubah apa yang datang menjadi kebaikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, saudara-saudara. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, saudara-saudara, mari kita mengucap syukur. Karena Pak Roni menyinggung terakhir tentang adanya sebuah dorongan untuk tidak mau punya anak. Itu sudah terjadi di Singapura, di Amerika. Saya pagi hari ini baru membaca teman saya di Jepang, ya saudara-saudara. Tren itu salah satu kalau di Jepang penyebabnya karena pendidikan begitu tinggi, sehingga orang menyelesaikan universitas itu tetap masih meninggalkan hutang yang harus dibayar. Teman saya mengatakan begini, saya bisa melunasi hutang anak saya untuk masuk universitas, untuk sekolah, itu pada waktu umur 71 tahun. Berarti memikul beban sampai 71 tahun. Dia menuliskan itu ya di Facebooknya. Dan saudara-saudara, dunia memang menjadi makin segala sesuatu diperhitungkan, segala sesuatu itu ada harganya, ada bebannya. Sehingga nampaknya keputusan logis adalah kalau kita punya anak kita akan susah. Kalau kita punya anak kita akan menderita. Saudara, disitulah kita diajar untuk hidup oleh iman. Belajar percaya. Kesusahan sehari untuk sehari, besok ada tantangannya sendiri. Dan demikian juga kekuatan diberikan sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau mau menyenangkan. Kita nyanyikan pada bagian yang pertama. Haleluya, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, Ku mau menyenang. Jadikan pujian ini
menjadi kerinduan kita bersama-sama. Biar apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri, bukan mencari kesenangan daging kita, sehingga semakin melayani justru daging kita yang makin berkuasa, kesombongan makin merajalela. Tapi justru kita makin seperti Yesus. Amin. Aku senangkanku, amin. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkanku, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, amin. Senangkanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, amin. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kerinduanku Tuhan menyenangkanku. Serahkan hidupku, ku permuliakan namamu, ajaib namamu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan menjadi seperti-Mu. Oh, rendahkan kami Tuhan. Aku perlu Engkau untuk belas kasihan. Aku perlu Engkau untuk menjadi lebih peduli dan perhatian Tuhan. Aku mau memandang kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita meresponi firman Tuhan. Adakah kita sedang memperjuangkan kerendahan hati? Kerendahan hati bukanlah sebuah titik finish yang kita seolah berjuang mengarah kepadanya. Tetapi kerendahan hati itu adalah respon setiap kali, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa saya sudah rendah hati. Karena kalau kita berkata saya sudah rendah hati, pada titik itulah kita kehilangan kerendahan hati. Justru kerendahan hati adalah satu kesadaran bahwa saya masih belum sempurna. Saya masih banyak melakukan kesalahan. Saya bukan siapa-siapa. Kerendahan hati adalah sebuah identitas, yaitu menjadi seperti Yesus. Ketika ada orang yang memukul pipimu sebelah kiri, berikan pipi kananmu. Respon itulah kerendahan hati. Ketika ada orang yang meminta engkau berjalan 1 mil, tetapi engkau justru memberikan 2 mil, itulah kerendahan hati. Jadi kerendahan hati bukanlah kesadaran bahwa saya sudah rendah hati. Karena kalau kita berkata saya sudah rendah hati, saat itulah kita kehilangan kerendahan hati. Hanya orang yang merasa rendah hati, itulah orang yang sombong, saudara. Yang kedua, bagaimana belas kasihan kita? Apakah belas kasihan itu masih ada? Belas kasihan kepada semua orang, tidak membeda-bedakan apa yang orang itu pakai.
bagaimana latar belakangnya, dari mana dia. Apakah dia seorang yang friendly, menyenangkan, ataukah orang yang sementara takut, malu-malu? Apakah kita mau menjangkau, mau melangkah? Kadang-kadang kita datang kepada orang yang begitu friendly, menyenangkan, itu jauh lebih mudah. Tapi belas kasihan berbicara ketika justru ada jembatan, ada jarak. Kita datang, kita menyodorkan diri. Tuhan tolong kita untuk punya belas kasihan, termasuk kepada keluarga kita. Kita melakukannya bukan karena kewajiban. Karena kalau hanya karena kewajiban itu akan melelahkan. Kalau hanya kewajiban, maka satu kali pada satu titik kita akan bertanya, apa hak yang aku terima? Karena aku sudah menjalankan kewajiban. Tetapi orang yang belas kasihan, dia tidak akan bertanya apa yang aku terima. Dia hanya akan bertanya apa yang aku bisa. Karena belas kasihan. Kayaknya kita juga dengan orang tua, orang-orang di sekitar kita. Kita penuh dengan belas kasihan. Demikian juga kepedulian. Kepedulian menolong kita untuk perhatian dengan hal-hal yang kecil. Kepedulian menolong kita untuk berpikir 2-3 langkah sebelum itu terjadi. Karena kita memikirkan yang terbaik, kita peduli. Dan biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi peduli. Bukan oleh karena kewajiban, tetapi oleh karena Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Dan pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang juga membutuhkan dukungan doa apapun juga. Bukan hanya soal pelayanan, bukan hanya soal kehidupan, tetapi apapun juga. Saudara juga perlu dilayani Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang membutuhkan doa, saudara boleh mengangkat tangan, ini rumah Tuhan. Dan saudara-saudara mari kita datang kepada Tuhan dengan keterbukaan. Dan biarlah Tuhan menyatakan pertolongannya. Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan menyatakan kepeduliannya. Tuhan menyatakan mengerti apa yang engkau hadapi. Dan gilirannya ketika kita dilayani Tuhan, kita juga akan melayani orang lain sebagaimana Tuhan melayani kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang dalam satu keperluan, saudara mau perlu didoakan, saya mohon dengan kerendahan hati mengangkat tangan. Kita mau berdoa bersama-sama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara boleh mengangkat tangan dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Firman Tuhan datang kepada setiap kami. Tidak ada seorang pun di antara kami yang sudah benar-benar sempurna. Setiap kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa. Apa yang kami capai itu bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh kemurahan Tuhan saja. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mencapainya. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk mencapainya. Bahkan Tuhan memberikan kami kemurahan anugerah-Mu untuk mencapainya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu. Pencapaian di dalam pekerjaan, pencapaian di dalam pendidikan, pencapaian di dalam keluarga, pencapaian-pencapaian yang kami ada, itu semua oleh karena seizin Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir pagi hari ini, yang sedang ada di dalam satu kebutuhan, keperluan. Mungkin Tuhan ada kebutuhan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, kebutuhan-kebutuhan finansial, Tuhan Engkau tolong. Tetapi mungkin juga ada kebutuhan-kebutuhan berhubungan dengan jiwani, dengan pikiran, perasaan, ada beban-beban yang berat. Dengan kehendak di mana merasa bahwa tidak mampu mengambil keputusan-keputusan karena berada dalam satu situasi yang penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Kami mau berdoa, biarlah Roh Kudus menolong, memberikan damai sejahtera.
memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk belajar mengambil keputusan dengan percaya, dengan beriman. Ketika Tuhan berkata, maka kami bertindak ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mengerti pikiran Kristus, yang memahami perasaan Kristus dimanapun kami berada. Ketika melihat orang yang membutuhkan, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus kepada orang yang membutuhkan, hati kami akan digerakkan untuk menjadi seperti Yesus Tuhan. Bahkan ketika kami harus menegur, ketika kami harus mengingatkan, seperti Kristus yang mengingatkan orang di pelataran bait Allah, ajar kami memperingatkan dan menegur dengan penuh kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memberkati Pak Roni bersama-sama dengan Pak Frans yang sudah hadir dan melayani kami. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu bersama dengan Ibu Farida, bersama dengan anak-anak Nico, Ferry dan Jeffrey Tuhan, bersama dengan para menantu dan cucu. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami menjadi orang yang membangun rumah kehidupan kami di atas batu karang yang teguh, yaitu melakukan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami menerima jawaban Tuhan, jamahan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan untuk Kli menyampaikan pengumuman. Terima kasih Pastor Roni buat firman-Nya. Siang hari ini kita diingatkan lagi untuk melayani seperti Kristus. Ada untuk kerendahan hati, belas kasihan, kepedulian dan mau berkorban. Sekarang di waktunya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pesan yang telah Kau berikan kepada kami melalui Pastor Roni ya Tuhan. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berasal dari hati kami yang terdalam ya Tuhan. Biarlah kami memberikan ini dengan kerelaan hati dan ketulusan ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan bisa diberikan melalui via transfer di QR yang ada di depan kalian, atau kalau teman-teman yang mau memberikan melalui cash bisa di Asyar ada di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama-tama welcome buat teman-teman semua. Welcome buat teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di ibadah kami. Jangan lupa untuk minggu depan datang lagi di setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini di kabinet. Buat teman-teman yang join online, saya juga mau mengucapkan welcome. Dan jangan lupa kita pengen berjumpa kalian suatu saat nanti. Jangan lupa untuk datang juga minggu depan. Nah, lalu untuk kegiatan minggu depan, di hari Selasa MOR ditiadakan, akan diganti oleh KTB Leadership dari Selasa jam 7 secara online. Jadi buat para KTB Leaders, jangan lupa hari Selasa jam 7 secara online kita akan ada KTB Leadership. Lalu hari Kamisnya seperti biasa kita akan ada KTB, kelompok temu bersama. KTB 3 ada di 34, di Barat 1 dan Barat 3, KTB Barat 2 dan KTB Timur. Untuk info detailnya, teman-teman yang mau join bisa kontak teman-teman kita yang udah join KTB atau kontak KTB Leadership. Dan hari ini kita mau merayakan teman kita, ada yang berulang tahun minggu ini, ada Ko Titi, Kevin Arman, dan yang hari ini berulang tahun singer kita, Cevelia. Oke. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus.
Terima kasih Kli, saya sekali lagi meng-highlight bahwa Selasa ini akan ada KTP Leadership, karena setiap Selasa pertama kita menyatukan barisan, kita menyatukan hati untuk dapat melayani lebih lagi. Dan saya mengundang para KTP Leadership untuk mempersiapkan waktunya. Kita akan melakukannya secara online dan biarlah kita menjadi berkat. Demikian juga tadi sudah disampaikan ada yang berulang tahun, saudara-saudara, dalam minggu ini maupun tepat hari ini ya, yaitu Henry, Kevin Arman, dan juga Velia. Kalau setiap kali berulang tahun ya, umur kita bertambah ya. Kalau saudara-saudara makin tua, di ulang tahun nih kayaknya merasa kayak gimana gitu ya. Tapi kalau anak kecil itu senang sekali ya. Tapi apapun itu saudara-saudara, itu perspektif. Itu perspektif. Kita bersyukur. Kapanpun kita memperoleh tambahan usia, kita bersyukur. Amin saudara-saudara. Bersyukur. Dan mari kita bersyukur bersama-sama. Saya mengundang teman-teman kita maju. Ini seorang pria beranak 3. Henry, ya silakan saudara-saudara. Di antara SAF ini paling jagoan ini Pak. Anaknya 3 ini Pak. Pemberani nih Pak. Ini pemberani. Dan saya ada Kevin Arman juga, masih single ini Pak. Kita doakan. Ini dia juga pemberani nih Pak. Pemberani mengambil jalan-jalan, memikul tanggung jawab keluarga. Kita doakan seluruh keluarga Kevin Arman supaya Tuhan menolong ya, dan memberkati melalui kehidupannya. Demikian juga Velia. Ini juga pemberani karena keluar dari pekerjaan, memulai pekerjaan sendiri, ngobrol gimana caranya, dan satu kali kemudian apa yang dikandung dilahirkan. Dan kita bersyukur ya, pekerjaan ya saat ini yang dikandung dilahirkan. Belum ada apa-apa ya, belum ada apa-apa ya Heri, belum ya. Tapi ini hari istimewa karena ulang tahun Velia ini dihadiri oleh Koko dari Heri. Jadi kita berikan aplaus dulu dong, karena kebetulan hari ini nyaris lengkap keluarga dari Pak Hadi Iskandar ya. Ini dari papa dari Heri dan Henny dan Kodeni. Ini nyaris lengkap. Sisanya masih semua di luar negeri kan ya. Jadi kita bersyukur bersama. Mari kita akan bangkit berdiri. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran saudara-saudara. Terima kasih Pak Roni, Pak Frans, terima kasih buat pelayanannya. Senang, jangan kapok di sini. Namanya kabinet sudah ganti ya. Mari kita akan akhiri, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun dan menyerahkan perjalanan hidup mereka, rumah tangga, keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Nanti setelah saya berdoa untuk yang berulang tahun, sekaligus nanti saya minta Henry bisa menutup di dalam doa dan nanti kita doa berkat bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. God is so good. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kebaikan-Mu kami tidak bisa kadang-kadang meneliti satu persatu. Tetapi kalau Tuhan tambahkan umur buat saudara-saudara kami, kebaikan-Mu ada atas mereka. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat Velia ya Tuhan. Engkau memberkati Velia. Engkau berkati keluarga, rumah tangganya bersama dengan Heri Prasetya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Engkau dengar. Kami berdoa setiap potensi yang Tuhan berikan, Tuhan Engkau jadikan potensi itu menjadi kenyataan Tuhan. Ketika diikuti oleh daya juang dan ketekunan, pasti membuahkan hasil. Engkau berkati Velia, Engkau berkati kehidupannya, berikan kekuatan kesehatan, menjadi seorang istri. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati pelayanannya, memberkati masa depannya. Kami juga berdoa Tuhan buat Henry ya Tuhan. Kami bersyukur buat kehidupannya, kehidupan seorang yang mengasihi Engkau, yang membawa istri dan anak-anak untuk mengenal Engkau.
Kami mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati Henry bersama dengan keluarganya, tanggung jawabnya di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, setiap tantangan yang Tuhan berikan kepadanya, menolong dia untuk menjadi semakin dewasa di dalam Engkau, semakin bersandar kepada Engkau. Itu sebabnya kami percaya Engkau akan lipat gandakan kekuatan di dalamnya. Engkau menolong potensi-potensi yang masih belum dibukakan. Biarlah Tuhan Engkau membukakan di dalam waktu-Mu. Kami berdoa buat keluarganya bersama dengan Liana dan anak-anak Tuhan. Engkau berkati Benji, Blaise, Hugo. Engkau berkati mereka semua melalui kehidupan Henry, bahkan para pegawai-pegawai yang bekerja bersama dengan dia akan digembalakan, akan diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Henry. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kevin Arman. Tuhan, kami bersyukur buat hidupnya ya Tuhan. Anak muda yang mengalami banyak tantangan, tetapi dia belajar untuk melangkah dengan langkah-langkah kaki yang kecil, yang lemah. Tetapi Tuhan, Kau kuatkan imannya. Jerih lelahnya tidak akan pernah sia-sia. Apa yang dia tabur di dalam kesungguhan, bahkan kadang-kadang di dalam kelemahan dan keterbatasannya, tidak akan sia-sia. Engkau berkati Kevin Arman. Engkau bukakan pintu-pintu bagi dia untuk dapat mengembangkan diri, untuk matanya tertuju kepada Tuhan. Berkati mama dan adiknya yang hidup bersama-sama dengan dia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini. Engkau berkati juga setiap di dalam tantangan pergumulannya. Biarlah dia menemukan jalan keluar di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakannya Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus-Mu sejak awal kebaktian telah menaungi hati kami. Gemburkan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami, mata hati kami Tuhan untuk bisa mengerti dan segera melakukannya, mencoba berusaha melakukannya dalam kehidupan kami setelah pulang ini nanti Tuhan. Tidak hanya berhenti di kehidupan gereja di hari Minggu, tetapi kami pulang Senin sampai Sabtu kami mempraktekannya Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan kami diajari firman hari ini untuk merendahkan hati kami yang makhluk ciptaan ini. Engkau buat mengerti Tuhan, melalui teladan-Mu, Engkau yang adalah pencipta, kami mau merendahkan hati begitu rupa. Dan kami makhluk ciptaan ini, siapa kami Tuhan kalau untuk menolak, untuk merendahkan hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, pesan-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa supaya Roh Kudus membantu kami, mengingatkan kami, menuntun kami belajar untuk bisa kembali menjadi serupa dengan-Mu Tuhan, khususnya melalui firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau Tuhan, mau memperhatikan kami umat-umat-Nya yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, luar biasa Tuhan, amin. Saudara-saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, kemurahan Tuhan untuk hidup di dalam kebaikan-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sehingga melalui damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, engkau akan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bukan besarnya gunung persoalan, tetapi besarnya Tuhan yang mengatasi gunung persoalan akan menjadi tanda dan bukti bagimu untuk tetap beriman kepada Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah setiap anak cucumu, diberkatilah juga setiap apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu dan biarlah engkau menjadi orang-orang yang berbahagia, karena kesukaanmu adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, sehingga hidupmu menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya. Di setiap musim ada kehijauan, di setiap musim ada kesegaran, di setiap musim ada kekuatan dan penghiburan. Dan pada waktunya engkau akan membuahkan hasil
di dalam Tuhan. Dan terimalah seluruh berkat ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai setiap kita datang dijemput Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin, amin, amin. Jadikan aku Tuhan datang dengan mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan salam satu dengan yang lain. Happy Sunday.